Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah yang kaya dan penuh warna. Inilah kisah Cirebon dan sekitarnya. Dari legenda Sunan Gunung Jati, kejayaan Kesultanan Cirebon, hingga jejak budaya Tionghoa, Arab, hingga Eropa yang berpadu di satu kota pesisir yang strategis. Cirebon bukan sekadar kota kecil di utara Jawa, ia adalah simpul peradaban yang menyimpan cerita besar. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi warisan leluhur, misteri masa lampau, dan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Keratuan Singopuro di tahun 835 Hijriah, tahun 1347 Jawa, atau tahun 1413 Masehi, berganti nama menjadi Pedukuhan Singopuro, dan yang dipercaya menjadi tetua oleh Paduka Prabu Ki Ageng Tapa di Pedukuhan Singopuro yaitu Ki Ageng Karsuki. Dibantu oleh para abdi dalam Ki Ageng Banyu Kencono, Ki Ageng Singajaya, Ki Ageng Manunggul, Ki Ageng Topadharma, Ki Ageng Kertajati, Ki Ageng Badro dan Ki Ageng Brata. Ki Ageng Karsuki memimpin Pedukuhan Singopuro baru berjalan 1,5 tahun. Tepatnya di tahun 836 Hijriah, tahun 1348 Jawa, atau tahun 1414 Masehi, dilanda panggebuk, di semua wilayah persawahan Pedukuhan Singopuro terserang hama binatang tikus. Ki Ageng Karsuki selaku tetua langsung mengumpulkan para abdi dalam dan rakyat di Balai Lebu, dengan tujuan bermusyawarah untuk menangani serangan tikus yang menyerang pohon padi yang sedang subur-suburnya. Singkat cerita, Gusti Ratu Singopuro alias Gusti Ratu Endang Saheti selaku leluhur Singopuro, walaupun sudah meninggal, melihat rakyat Singopuro akan kekurangan pangan, karena semua tanaman padi di sawah diserang tikus siluman yang sangat ganas. Lanjutnya, Mbo Gede Singopuro melalui suaranya memanggil Nyai Jesinga yang berada di Duku Pangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Jesinga terus dijawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sendiko dawu Gusti Ratu, "Alhamdulillah Gusti Ratu ingat sama saya. Ada keperluan apa memanggil saya Gusti Ratu?" Gusti Ratu Singopuro menuturkan, "Nyai Jesinga, sariramu sekarang harus membantu apa yang sedang terjadi di Pedukuhan Singopuro. Sekarang sariramu harus datang ke Pedukuhan Singopuro. Binatang tikus yang menyerang sawah di wilayah Pedukuhan Singopuro adalah yang memimpin siluman Ratu Tikus. Jadi hanya sariramu yang bisa menaklukkan ratus tikus. Sariramu harus ke Pedukuhan Singopuro." Tutur Ki Ageng Karsuki sambil berlangsung bermusyawarah di Balai Lebu. Singkat cerita, Nyai Jesinga langsung ke Pedukuhan Singopuro. Di Balai Lebu sedang berkumpul banyak orang. Nyai Jesinga mengucapkan salam. Dijawab oleh semua orang, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ki Ageng Karsuki menyambutnya lalu pitutur, "Nyai Jesinga, silahkan duduk di bangku panjang." Nyai Jesinga pitutur, "Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya tidak sopan. Saya dapat titah dari Gusti Ratu Singopuro.
disuruh memberantas tikus yang sedang menyerang tanaman padi di wilayah pesawahan Pedukuhan Singopuro ini. Ini bukan tikus biasa, tetapi sebangsa siluman. Tutur Nyai Jesinga. Lanjutnya, saya mohon maaf, Ki Karsuki sekarang waktu masih ada. Panjenengan harus memotong kerbau, dan nanti kepalanya dibawa ke sawah setelah ditawasuli. Tempatnya di Balai Dalam, pada maghrib, oleh semua abdi dalam dan rakyat Singopuro. Ungkapnya, lanjutnya Nyai Jesinga, nanti digotong oleh 4 orang, yang di depan kemit desa yang membawa obor mancungnya kelapa. Ki Ageng Karsuki, yang di belakang kepala kerbau Kliwon. Semuanya memakai kain serba hitam, nanti malam mengikuti saya semua. Tujuan kepala kerbau dibawa ke sawah untuk menutupi lubang yang tempat keluar masuknya tikus siluman tersebut. Dan insya Allah nanti dikira ular lembu yang akan memangsa semua tikus. Ungkap penjelasan Nyai Jesinga. Siang itu langsung gerak cepat semua apa yang akan dibutuhkan untuk nanti malam. Sesuai amanat dari Mbok Gede Singopuro melalui Nyai Jesinga. Singkat Cinarita, semua abdi dalam dan rakyat yang mengikuti menggotong kepala kerbau yang sudah dibungkus dengan kain kapan, disuruh mendadak berhenti oleh Nyai Jesinga, terus diberi minum semua oleh Nyai Jesinga, agar tidak terlihat oleh bangsa binatang tikus. Tapi dirinya mengetahui pada siluman tikus. Nyai Jesinga malam itu melihat Ratu Tikus menaiki kuda sambil menggiring ribuan binatang tikus. Tatkala itu kuda yang dinaiki oleh ratunya tikus mendadak tidak bisa jalan, karena di tanah lumpur. Nyai Jesinga menamai daerah itu, karena kuda Ratu Tikus tidak bisa jalan, daerah dinamai, Sawah Blok Beberan. Nyai Jesinga sudah ada di depan Ratu Tikus. Terus pitutur, "Hai Ratu Tikus, hentikan apa yang kau lakukan. Kalau kamu tidak menuruti, akan saya binasakan semua tikus-tikusmu." Ratu Tikus menjawab, "Kumalancang, pangucapmu wahai manusia." Nyai Jesinga belum membuka jati dirinya. Dianggap manusia biasa oleh Ratu Tikus. Ratu Tikus langsung menyabet kudanya, dan langsung bisa lari lagi. Nyai Jesinga langsung lenyap dari tempat itu, tapi tidak diketahui oleh Ratu Tikus. Begitu Nyai Jesinga sudah di depannya Ratu Tikus. Melihat Ratu Tikus mukanya mencorong memakai kedok, Ratu Tikus kaget di depannya tahu-tahu ada orang itu lagi. Kata Nyai Jesinga, "Hai, Ratu Tikus, lihat siapa sebenarnya diriku ini." Ratu Tikus begitu melihat yang sesungguhnya. Orang yang ada di depan itu adalah ratunya bangsa jin. Langsung minta ampun, "Gusti Ratu, saya minta ampun juga semua rakyatku yang sudah merusak tanaman padi." Nyai Jesinga, pitutur, "Saya ampuni, asal semua rakyatmu dimasukkan ke lubang lagi. Dan jangan sekali-kali menyerang tanaman padi di wilayah Pedukuhan Singopuro. Tanah ini saya namai sesuai kamu mukanya mencorong dalam menaiki kuda juga memakai kedok.
maka saya namai Sawah Blok Kedokan Jarong. Para abdi dalam yang melihat Nyai Jesinga sedang menaklukkan Ratu Tikus, diam saja. Lanjut, kata Nyai Jesinga, "Hai, Ratu Tikus, giring semua ke lubang yang untuk keluar masuk rakyatmu sekarang juga." Kemudian semua binatang tikus masuk ke lubang bersama Ratu Tikus. Nyai Jesinga, Ki Ageng Karsuki cepat bawa kepala kerbau ke sini. Dan saat itu juga langsung dimasukkan ke lubang yang dimasuki tikus dan ratunya. Lalu dikubur ditutupi dengan tanah. Para abdi dalam sedang mengubur kepala kerbau. Ki Karsuki mendadak melihat ke utara. Saat itu Nyai Jesinga sedang berubah wujud seperti raksasa perempuan. Maaf, melihat sampai nempel ke tanah sawah. Nyai Jesinga langsung memberi kode, jari telunjuknya ke bibir, agar tidak diketahui oleh semua abdi dalam yang sedang mengubur kepala kerbau. Nyai Jesinga langsung kembali lagi menjadi perempuan yang cantik. Setelah selesai mengubur kepala kerbau, Ki Ageng Karsuki pitutur. Nyai Jesinga, saya minta maaf, kalau saya dianggap tidak tahu diri atau kurang adab. Untuk mengenang peristiwa yang baru dialami ini, tanah sawah yang tempat untuk mengubur kepala kerbau, saya namai Sawah Blok Sikopek. Tutur para pini sepuh. Singkat cerita, Nyai Jesinga dan semua orang yang menggotong kepala kerbau sudah pulang lagi ke Pedukuhan Singopuro dan langsung mandi di Sumur Pandan Wangi. Terus makan bersama di Balai Lebu. Setelah selesai, Ki Ageng Karsuki selaku tetua di Pedukuhan Singopuro pitutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh semua rakyat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, acara tadi setelah bada maghrib mengubur kepala kerbau sudah selesai. Sukses, tidak ada halangan apapun. Semua ini berkat izin dan restunya Gusti Allah, yang melalui wasilah Mbok Gede Singopuro dan Nyai Jesinga. Atas nama rakyat Pedukuhan Singopuro, saya mengucapkan terima kasih kepada Nyai Jesinga yang sudah membubarkan hama binatang tikus yang menyerang tanaman padi di wilayah Pedukuhan Singopuro. Lanjut, keduanya dengan ikhtiar mengubur kepala kerbau tepat di lubang yang untuk keluar masuknya binatang tikus. Lanjut Mbok Gede, kepada Nyai Jesinga saya pribadi mohon maaf. Kalau saya dianggap lancang dan kurang sopan, panjenengan sekarang saya namai Mbok Gede Kopek, mau tidak Nyai? Nyai Jesinga terus mengangguk, mengucapkan terima kasih. Nyai Jesinga pitutur. Kepada semua abdi dalam Pedukuhan Singopuro dan rakyat Singopuro, barusan tadi Gusti Ratu Singopuro memberi amanat kepada saya dan disuruh menyampaikan kepada panjenengan semua tentang peristiwa tadi, yaitu mengubur kepala kerbau. Lanjutnya, harus dilakukan setiap tahun di sawah yang sudah diberi nama oleh Ki Ageng Karsuki. Sawah Blok Sikopek, di tempat yang panjenengan tadi mengubur, harus di tempat itu, tetapi menguburnya sebelum menabur benih. Besok akan menyebar bibit padi.
Malamnya harus mengubur kepala kerbau dulu. Pesan tetua Pedukuhan Singopuro. Juga sawahnya harus digarap sendiri oleh tetua. Ungkap Nyai Jesinga mengakhiri. Cerita ini diambil dari narasumber para pinisepuh Sirnabaya maupun pinisepuh yang dekat dengan lokasi sawah Blok Sikopek, juga dari narasumber babat Kerajaan Singopuro. Terima kasih telah menonton video sejarah legenda Cirebon di channel Ki Ageng Singopuro. Jika Anda menikmati konten Ki Ageng Singopuro dan ingin melihat lebih banyak cerita menarik tentang sejarah dan legenda Cirebon, saya sangat menghargai jika Anda bisa memberikan like, komentar, dan subscribe channel Ki Ageng Singopuro. Dengan like dan subscribe, Anda akan menjadi bagian dari komunitas pecinta sejarah Cirebon yang terus berkembang. Komentar Anda juga sangat berharga bagi saya untuk memahami apa yang Anda ingin lihat lebih banyak di channel ini. Mari kita terus melestarikan dan membagikan pengetahuan tentang sejarah dan legenda Cirebon bersama-sama.